Yasmin Wafa Cekaifi adalah seorang wanita berdarah Maroko yang menetap di Inggris bersama dua orang putranya yang masih remaja. Yasmin dikenal sebagai sosok yang ramah serta baik hati. Dia memiliki banyak teman dan juga sangat dekat dengan keluarganya. Sebagai seorang ibu tunggal, Yasmin bekerja keras untuk kedua putranya. Semua orang yang mengenal wanita berusia 43 tahun itu tahu perjuangan Yasmin selama ini. Yasmin berusaha menjadi sosok ayah sekaligus ibu yang baik bagi anak-anaknya. Semua berjalan baik-baik saja bagi Yasmin. Sayangnya, ketika pada tahun 2017 Yasmin menikah dengan Leon McCaskey, keadaan berubah. Pria berusia 2 tahun lebih muda dari Yasmin itu belakangan baru terlihat perilakunya yang ternyata suka mengatur serta sangat posesif kepada istrinya. Leon orangnya cemburuan dan mudah sekali marah. Dia melarang Yasmin memiliki teman serta membatasi hubungan istrinya dengan keluarganya sendiri. Seringkali Leon marah besar bila Yasmin ketahuan melanggar aturannya itu. Kemarahan Leon selalu diluapkan dengan kata-kata yang merendahkan Yasmin dan selalu berakhir dengan fisik. Tetangga mereka yang tinggal bersebelahan sering mendengar pertengkaran keduanya, termasuk hukuman fisik yang diberikan Leon kepada istrinya yang malang. Beberapa dari mereka sempat bertanya mengapa Yasmin tidak melaporkan kelakuan suaminya yang kelewatan. Tetapi Yasmin terlalu takut untuk melakukannya. Bahkan kedua putra Yasmin juga tidak menyukai cara Leon memperlakukan ibu mereka. Pada akhirnya, pernikahan Yasmin dan Leon berakhir setelah Yasmin memberanikan diri untuk mengajukan perceraian pada tahun 2019. Keduanya berpisah hanya setelah 2 tahun menikah. Saat itu Yasmin merasa terbebas dari belenggu kekasaran Leon. Yasmin pun mulai membangun kehidupannya yang baru. Sambil bekerja sebagai pengawas murid SD, Yasmin menempuh pendidikan untuk meraih gelar masternya. Tetapi meski dari luar Yasmin tampaknya sudah merdeka, namun bayang-bayang Leon masih terus menghantuinya. Semua perlakuan pria itu membuat Yasmin trauma. Setelah resmi berpisah, Yasmin langsung pindah ke apartemennya sendiri. Karena takut Leon akan datang kembali, dia sampai harus memasang alarm tanda bahaya di rumahnya. Yasmin juga mengajukan surat perintah pengadilan yang melarang Leon mendekatinya untuk alasan apapun. Setelah memegang surat itu, akhirnya Yasmin bisa sedikit lega karena merasa sudah dilindungi hukum. Tetapi sebuah surat tidak bisa menghentikan kegilaan seorang Leon McCaskey. Leon justru semakin sulit melepaskan Yasmin karena harga dirinya terluka akibat diceraikan oleh mantan istrinya. Kelakuannya menggila dan sulit dikendalikan. Yasmin menjadi obsesinya sampai Leon nekat memasang kamera di dalam apartemen mantan istrinya itu. Dia mengawasi gerak-gerik Yasmin selama berbulan-bulan hingga kamera itu ditemukan oleh Yasmin. Tidak sampai di situ, Leon juga mencuri ponsel serta mengambil surat-surat Yasmin dalam kotak posnya. Kelakuan Leon itu membuat Yasmin serasa diintimidasi. Yasmin meramalkan masa depannya. Bisa saja suatu hari Leon akan menghabisinya. Sakit hati Leon berubah menjadi dendam kesumat ketika Yasmin menikah lagi dengan Joseph Salmon dan keduanya pindah ke sebuah apartemen yang kebetulan berdekatan dengan apartemen Leon. Hal itu membuat Leon semakin kebakaran jenggot. Dia sudah kehilangan akal sehat dan mulai berani menampakkan diri di hadapan Yasmin serta suaminya, sekedar untuk menakut-nakuti mereka. Hingga suatu hari, Leon benar-benar melanggar surat perintah untuk menjauhi Yasmin. Leon menghampiri Yasmin dan suaminya Joseph saat keduanya sedang berada di depan rumah. Saat itu Leon bahkan memberi salam sambil memeluk suami Yasmin, Joseph Salmon. Sepanjang minggu Yasmin dan suaminya Joseph membicarakan kelakuan Leon yang gila. Joseph sempat takut Leon akan melakukan sesuatu padanya saat memeluknya. Dalam sebuah SMS kepada suaminya, Yasmin bercanda dengan mengatakan, suatu hari Leon bisa-bisa menghabisinya.
Setelah kejadian itu, Yasmin langsung melapor kepada polisi bahwa Leon telah melanggar surat perintah dari pengadilan akibat aksinya itu. Pengadilan kemudian membuat surat panggilan pemeriksaan kepada Leon McCasker, namun pria itu terus-terusan mangkir. Hingga akhirnya pada tanggal 4 Januari tahun 2022, pengadilan pun mengeluarkan surat penangkapan atas Leon McCasker yang dianggap tidak memenuhi panggilan pemeriksaan. Namun sayang, mereka gagal menangkap pria itu hingga ramalan masa depan yang sering diungkapkan Yasmin selama ini kepada orang-orang menjadi kenyataan, bahwa hidupnya akan berakhir di tangan mantan suaminya, Leon McCasker. Hari Senin tanggal 24 Januari tahun 2022 menjadi tanggal paling bersejarah dalam hidup Abraham. Pagi itu, Abraham pergi ke kantor mengendarai mobilnya. Seperti biasa, setiap hari Senin, lalu lintas akan sangat padat, sehingga Abraham mengendarai mobilnya pelan-pelan. Sekitar pukul 9, Abraham melalui jalan Chippenham Road yang berada di sebelah barat kota London. Saat itulah Abraham melihat adegan mengerikan di trotoar jalanan. Ada seorang pria sedang menyerang seorang wanita yang terlihat sudah rebah di tanah. Banyak orang di sekitar keduanya berusaha menghentikan aksi pria itu, namun mereka gagal karena takut pada sajam yang diayun-ayunkannya. Saat itu Abraham berpikir dia harus melakukan sesuatu untuk membantu mereka. Abraham tidak mengenal keduanya, tetapi dia merasa wajib untuk menghentikan aksi pria itu. Secara refleks, Abraham langsung membelokkan mobilnya menaiki trotoar, melaju ke arah pria itu dengan sangat keras. Sekejap kemudian, pria tadi sudah berada di bawah mobil mungil berwarna biru. Abraham melompat keluar, kemudian bersama-sama dengan banyak orang di sana, mereka berusaha mengeluarkan pria tadi, namun gagal. Pria yang berada di bawah mobil adalah Leon McCasker, sedangkan wanita yang dijadikan bulan-bulanannya adalah Yasmin Cekaivi, mantan istrinya. Ketika polisi dan para medis datang, semua sudah terlambat. Yasmin dinyatakan meninggal dunia akibat cedera yang dideritanya terlalu parah. Yasmin pergi selamanya di usia 43 tahun. Leon dalam keadaan yang tak jauh berbeda. Leon juga menghembuskan nafas terakhir akibat hentakan yang begitu keras. Dia pun pergi untuk selamanya di usia 41 tahun. Abraham yang sebenarnya hanya berusaha menolong wanita yang tak dikenalnya, terpaksa ditahan oleh polisi dengan dakwaan pembunuhan. Abraham adalah seorang tukang listrik berusia 26 tahun yang kebetulan lewat dan menyaksikan peristiwa kejam di trotoar. Abraham tidak mengenal kedua korban yang terlibat dan sama sekali tidak mengetahui apa yang mereka ributkan. Hanya karena rasa kemanusiaannya saja, pagi itu Abraham membelokkan mobilnya dan menaikkannya ke atas trotoar demi menghentikan aksi Leon. Tetapi mengapa dia harus didakwa dengan pembunuhan? Pada tanggal 26 Januari tahun 2022, pengacara Abraham mengunggah surat pernyataan terbuka kliennya dalam akun Twitter miliknya. Surat itu dalam rangka mendapatkan simpati dari publik atas kasusnya yang menurut Abraham sangat tidak adil. Dalam surat itu, Abraham menjelaskan kronologi kejadian dari awal hingga akhir, termasuk alasan mengapa dia tergerak untuk melakukan aksinya semata-mata hanya demi menyelamatkan Yasmin. Abraham menuliskan penyesalannya atas kematian Yasmin serta Leon yang sama sekali tidak direncanakannya. Meski demikian, Abraham bingung mengapa dirinya yang selama ini tidak pernah melakukan pelanggaran dan tidak memiliki catatan kejahatan harus ditahan karena membantu korban. Unggahan itu pun menyebar luas hingga berhasil terkumpul 75.000 orang yang menandatangani petisi berisi tuntutan pembebasan Abraham. Publik di London mengecam tindakan penangkapannya yang dianggap tidak adil. Masyarakat mendesak agar pihak berwenang membebaskan Abraham yang sekarang disebut sebagai hero atau pahlawan kemanusiaan. Meski awalnya bersikeras untuk menahan Abraham,
Polisi pun akhirnya membebaskan pria berusia 26 tahun itu pada tanggal 1 Februari tahun 2022. Dakwaannya dibatalkan dan Abraham diganti statusnya sebagai saksi utama. Abraham berterima kasih kepada masyarakat kota London yang terus memberikan dukungan kepadanya hingga keadilan kembali ditegakkan dan dia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya. Keluarga Yasmin ikut menemui Abraham untuk mengucapkan terima kasih karena Abraham sudah berusaha membantu Yasmin. Malang bagi Yasmin Cekaifi. Karena pada akhirnya ramalan serta ketakutan Yasmin tentang masa depannya terbukti benar. Pagi itu, Yasmin sedang berjalan kaki menuju tempat kerjanya. Namun di tengah jalan, hidupnya harus berakhir di tangan Leon McCasker, sang mantan yang bengis. Itulah akhir kasus hari ini. Sampai bertemu di video berikutnya.